Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Yayi Ferdian dengan NIM 23650014. Pada video kali ini saya akan mereview materi kedua pada mata kuliah Cyber Cloud dan Cybercrime. Di mana pada pertemuan kedua ini membahas tentang pengaturan cybercrime dalam hukum positif Indonesia. Capaian pembelajaran yaitu mengidentifikasi regulasi cybercrime sebelum Undang-Undang IT. Kedua, menganalisis penerapan KUHP pada kasus cybercrime. Ketiga, memahami kendala penegakan hukum cybercrime. Dan keempat, mengevaluasi contoh kasus cybercrime di Indonesia. ID Chart atau Indonesia Computer Emergency Response Team. ID card merupakan institusi kunci dalam ekosistem keamanan cyber Indonesia, di mana fungsinya yaitu point of contact, laporan masalah keamanan, inspirasi yaitu CERT Global pasca Sandmile pada tahun 1988, dan perannya yaitu koordinasi penanganan insiden cyber. Kemudian fungsi dan peran ID card. ID card berfungsi sebagai pusat kontak nasional, yaitu lembaga resmi yang menerima, memverifikasi, dan mengordinasikan penanganan laporan insiden keamanan cyber. Yang kedua, koordinator penanganan insiden. ID card aktif melakukan analisis, respons, dan pemulihan terhadap insiden. Yang ketiga yaitu pusat peringatan dini dan analisis, memantau ancaman keamanan cyber global dan lokal, lalu mengeluarkan peringatan serta rekomendasi teknis. Dan yang keempat yaitu pendorong kesadaran dan kapasitas, melakukan sosialisasi, pelatihan, dan pembangunan kapasitas untuk meningkatkan tingkat kesadaran dan kesiapan sumber daya manusia. Kemudian latar belakang lahirnya ID CRT. ID Chart terinspirasi dan merupakan bagian dari jaringan global, yaitu CERT atau CSIRT, yaitu Computer Emergency Response Team atau Computer Security Incident Response Team. Konsep ini lahir sebagai respon langsung terhadap peristiwa bersejarah Demiros Rom pada tahun 1988, sering disebut sebagai Sandmile Worm. Ini adalah ROM komputer pertama yang menyebar luas di internet awal. Ketika itu ARPANET melumpuhkan sekitar 10% dari 60.000 komputer yang terhubung. Insiden ini membuka mata dunia akan kerentanan sistem terdistribusi. Kemudian kelahiran CERT pertama yaitu menanggapi insiden tersebut, DARPA, Defense Advanced Research Project Agency, AS mendirikan CERT Coordination Center atau CRT di Universitas Carnegie Mellon pada tahun 1988. Ini menjadi model bagi tim respons insiden serupa di seluruh dunia, termasuk Indonesia. ID card didirikan untuk membawa fungsi-fungsi kritis ini ke tingkat nasional, mengadaptasi model global dengan konteks dan kebutuhan keamanan cyber Indonesia. Kemudian penanganan insiden cyber. Aksi ID card dalam penanganan insiden cyber ada 3 fase operasional utama, yaitu respons cepat dan mitigasi, yang kedua analisis forensik dan koordinasi, yang ketiga yaitu edukasi dan pencegahan jangka panjang. Kemudian sertifikasi perangkat keamanan. Sertifikasi perangkat keamanan adalah proses formal untuk memverifikasi dan memvalidasi bahwa suatu produk teknologi seperti firewall, sistem operasi, atau aplikasi kriptografi telah memenuhi serangkaian persyaratan keamanan yang telah ditentukan sebelumnya. Tujuannya adalah memberikan jaminan objektif kepada pengguna aktif, baik individu, perusahaan, maupun pemerintah, bahwa produk tersebut dapat dipercaya untuk melindungi sistem dan data mereka dari ancaman cyber. Proses ini menjadi fondasi bagi ekosistem keamanan digital yang tangguh dan kredibel.
Kemudian tantangan utama sertifikasi perangkat keamanan. Problemnya yaitu ketergantungan pada sertifikasi asing. Kemudian kebutuhan yaitu standar berbeda untuk personal versus militer. Kemudian dari materi kali ini kesimpulannya yaitu sertifikasi perangkat keamanan bukanlah kemewahan melainkan sebuah keharusan untuk kedaulatan digital Indonesia. Keberhasilan membangun skema sertifikasi nasional yang kredibel akan menghasilkan 3 manfaat utama. Yang pertama, meningkatkan kepercayaan pada ekosistem digital dalam negeri. Kemudian yang kedua, melindungi infrastruktur kritis dengan standar yang sesuai ancaman. Dan yang ketiga itu mendorong industri keamanan cyber lokal untuk berinovasi dan bersaing. Inisiatif ini akan melengkapi peran IDCRT dalam penanganan insiden atau kreatif dengan fondasi assurance dan yang proaktif menciptakan pertahanan cyber Indonesia yang lebih holistik dan berdaulat. Mungkin itu saja review materi dari saya. Bila ada kekurangan, mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video lainnya.